Salam Kanjeng Watu. Mohon maaf kalau kedatangan kami ini mengganggu ketenangan Kanjeng Watu. Tidak usah basa-basi. Kau telah mengganggu ketenanganku. Siapa kau yang sebenarnya? Beliau adalah Datuk Harimau Tunggal dari Desa Kumayang, Kanjeng Watu. Harimau Tunggal, Kanjeng Sobo. Setelah kau dikalahkanku, sekarang kau meminta bantuan harimau Sumatera ini. Dasar bodoh. Maaf Kanjeng Watu. Bukan maksud kami untuk mengganggu. Tapi kebetulan perjalanan kami sedang mengunjungi sahabat-sahabat kami di Saantero Jawa Tengah ini. Sebelum darahku naik, pergi kalian dari sini. Apa? Kau menyuruh kami pergi? Maaf, kami tidak akan pergi dari sini. Kami akan tetap di sini. Karena tujuan kami adalah ingin bersilaturahmi. Dan ingin tahu masalah perguruan yang didirikan oleh Kanjeng Watu. Aku tidak mau bicara dengan kalian. Aku tidak butuh silaturahmi kalian. Aku minta pergi kalian dari sini. Sepertinya itu permintaan yang sulit, Kanjeng Watu. Aku minta kalian pergi dari sini. Kami tidak akan pergi. Serang! Biar aku yang menghadapi. Kanjeng Watu, kau telah melakukan kesalahan yang fatal. Aku mengaku kalah. Aku minta maaf sama kalian. Kanjeng Sobo, kalau kau ragu dengan minta maafnya, sebaiknya kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu, bukankah ini tempat Pitaloka biasa bersemedi? Iya. Kamu benar, Gora. Aku penasaran. Sebenarnya isi dalam gua ini apa? Kenapa Pitaloka memilih untuk bersemedi di sini? Ayo kita masuk. Sepertinya goa ini sudah ada aura goib. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Jadi karena ini, kamu mengajakku ke sini. Iya, Gora. Aku penasaran sekali. Aku ingin melihat isi dalam goa itu. Kenapa Pitaloka memilih untuk bersemedi di dalam sana? Rindu, tunggu. Jangan sampai Pitaloka nanti tahu kalau kita ke sini. Biarkan saja. Ya sudah kalau begitu.
Lebih baik kita pergi saja dari sini. Tidak ada gunanya. Lagi pula kita tidak bisa masuk ke dalam. Dan aku malas sekali melihat dua hewan itu. Mengganggu saja. Sebenarnya saya sudah tua, tidak sanggup lagi menjadi kepala sekolah. Tapi orang-orang di provinsi meminta saya mengajar kembali dan memimpin sekolah ini. Seharusnya saya sudah pensiun 8 tahun yang lalu. Tapi untung saja Bapak sekarang masih sehat ya. Jadi Bapak masih bisa memimpin kita. Iya Pak, mungkin kalau tidak ada Bapak, SMA Kayu Lima tidak seperti sekarang. Saatnya nanti saya akan meninggalkan sekolah ini. Biarpun orang-orang pusat dan pejabat di provinsi meminta saya kembali, saya akan menolak. Tapi kenapa Pak? Atau Bapak lelah ya dengan anak-anak sekolah ini yang sangat nakal? Kami berjanji Pak, kami akan menjadi anak-anak yang baik dan rajin. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya di kebun. Saya akan mengajari petani-petani untuk lebih produktif dan menjadi petani yang hebat. Tapi Pak, sebaiknya Bapak jangan dulu meninggalkan Kayu Lima dalam waktu dekat ini. Kita mohon. Iya Pak, siapa dong yang nanti akan memimpin sekolah ini menjadi sekolah juara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mara, ada apa lagi dengan Karina? Karina tidak mau pergi ke sekolah lagi ya, makanya datangnya siang seperti ini. Sudahlah Pita, masalah itu jangan dibahas. Sekarang lebih baik kalian semua masuk dalam sekolah karena jam pelajaran pertama mau dimulai. Ya? Pak Gumara, Ya Pak. saya ingin sampaikan sesuatu pada Anda. Tentang murid-murid di Kumayan. Nanti saja saya ceritakan. Ayo kita bicarakan di sana. Oh, silakan Pak. Kita, kalau tidak keberatan nih ya, aku boleh lihat pen kamu nggak? Arsya, kamu apa-apaan sih? Baru datang langsung minta nyontek. Iya, kenapa kemarin kamu diajakin ngerjain bareng-bareng di rumah Pitaloka, kamu nggak mau? Kalian semua pelit, memang pelit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong kalian kumpulkan PR yang sudah saya berikan kepada kalian. Dan bagi yang tidak mengerjakan, harap maju ke depan. Siapa di antara kalian yang tidak mengerjakan PR? Maju ke depan. Siapa? Sudah. Barusan saya bertemu dengan Pak Kepala Sekolah dan Pak Kepala Sekolah bilang kepada saya untuk lebih tegas lagi dalam mengajar. Karena ujian akhir nasional nanti jauh lebih berat. Jadi kalian tahu sendiri kan, kalau sampai kalian tidak lulus itu artinya apa? Arsya, karena kamu tidak mengerjakan PR, tolong kamu kerjakan soal matematika di depan. Pak Gumara, memangnya tidak ada dispensasi apa? Dispensasi? Di kelas ini hanya kamu yang tidak mengerjakan PR. Jadi kamu tetap minta dispensasi. Ya, saya tidak mengerjakan PR karena rumah saya kan perampokan, Pak. Sudahlah Arsya, kamu tidak usah banyak alasan. Sekarang juga kamu buka halaman 40 dan kerjakan soal nomor 7 di depan. Cepat. Baik, Pak, kalau begitu. Saya akan mengerjakannya. Ya. Cepat.
Bisa tidak? Ini adalah akibatnya bagi salah satu kalian tidak mengerjakan PR yang saya sudah berikan. Bisa nggak, Arsya? Datuk Tunggal di mana? Saya juga menunggu dari tadi. Ada apa? Hah? Ayo Bara, kita pergi dari sini. Tapi Rin, kenapa kita tidak tunggu di sini saja? Buat apa kita ada di sini, Gora? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Lebih baik kita pergi dari sini. Lagi pula, aku malas sekali melihat muka mereka berdua. Ayo. Boko, mengapa Rindu jadi bersikap aneh seperti itu? Saya tidak tahu, Dosa. Saya terasa Rindu tidak mau akrab lagi dengan kita. Ya, tepatnya sejak dia mengantar kita ke Gunung Kerinci. Ya, sama orang Kumayan, nampaknya Rindu juga sudah tidak peduli. Biarlah. Namanya dia siapa? Cuma siluman. Tidak usah kita pikirkan. Kalau dia butuh kita, pasti dia kembali. Baiklah. Kenapa lama kali Ratna keluar dari sekolah ya? Ada sore macam ini. Dan Rajo, Kok kenapa lama kali keluar dari sekolah ini? Ada apa emang? jadi gini, anak-anak kelas 3 sekarang dapat jam pelajaran tambahan. Jadi Rata pulangnya jam 2 atau jam 3. Jadi kalau ada Rajo mau jemput, jam segitu ya. Tapi enggak apa-apa. Saya tunggu di sini sampai subuh pun saya jabanin ya. Tapi kan itu buang-buang waktu. Demi kok apa lah, enggak ada yang namanya buang-buang waktu. Salam. Rajo. Saya titipkan mereka ini semua sama kamu ya. Emangnya kau mau kemana? Saya mau pulang naik motor bersama Karina. Karena Karina akhir-akhir ini suka ngambek. Tapi Tuan Guru, kok menurut saya, Karina nih, nggak perlulah dia sekolah-sekolah formal macam SMA nih, macam Ratna dan macam Pitaloka. Karina tuh, kau bawa saja ke tempat pelatihan silet. Mau silet itu silet harimau, silet luncu, silet tarala, atau silet apapun tuh lah. Pasti dia nggak akan merengek-rengek lagi loh, nggak akan cemberut-cemberut macam tuh, ya nggak? Kamara, jadi Kamara itu sebenarnya tidak ikhlas mengantar jemput Karina, gitu? Karina, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamara pasti sangat ikhlas mengantar jemput kamu, asalkan kamu itu semangat sekolahnya. Bahkan, Kamara rela berkorban apapun untuk kamu. Hargain dong. Sebenarnya yang rela berkorban itu Pita Karina. Dia rela berjalan kaki demi kamu. Pitaloka, mau aku bawakan truk buat kamu? Truk? Bawa. Ya sudah. Kalau begitu, saya dan Karina pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati, Tuan Guru. Ya, Rajo. Nah, karena tadi Tuan Guru menyerahkan saya untuk menjaga kalian semua. Mau kemana kita sekarang? Pulang dong, Rajo. Jadi, kalian duluan. Saya dari belakang. Ya. Kau tetap berjalan sama saya. Waalaikumsalam. Kok kamu belum berangkat ke rumah Pitaloka? Kamara. Karina lagi males. Astaga. Padahal di sana ada Nina, ada Pina, ada Ratna, dan juga Arsya. Mereka semua sedang belajar sama Farah. Kamara, sepertinya apa yang dikatakan oleh Rajo itu benar. Yang Karina butuhkan itu adalah ilmu silat, bukannya pelajaran. Ilmu silat. Karina. Seharusnya kamu bisa membedakan mana ilmu yang berguna untuk dipakai untuk selamanya
dan mana ilmu yang hanya dipakai untuk sementara saja. Kenapa sih Kak Mara itu tidak mau mengajarkan Karina ilmu silat? Bukannya kakak tidak mau mengajarkan kamu ilmu silat. Tapi menurut kakak, ilmu silat kamu sudah lebih dari cukup. Kak Mara cukup dari mana? Kemarin saja Karina itu berhasil dikalahkan oleh Datuk Mungkus. Kemarin itu kamu bisa dikalahkan karena kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Kalau kamu bisa mengendalikan emosi kamu, kakak yakin kamu pasti bisa mengalahkan dia. Makanya kamu harus bisa lebih mengendalikan emosi kamu lagi. Ya? Ayah, Ibu. Ibu, Ayah, saya pamit dulu ke rumah Pitaloka karena di sana teman-teman Karina sedang belajar kelompok. Karina, kenapa kamu tidak ikut? Karina, dia sedang malas belajar, makanya tidak mau ikut. Iya, Karina ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, Ayah, Ibu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mara. Ya. Bagaimana Pak Udin Cipakarate? Besok baru mulai, Bang. Karena hari ini masih dalam suasana libur. Aku kira sudah aktif lagi. Karina, Pak Kepala Sekolah sudah menegur saya. Akibat nilai kamu hancur semuanya. Begini saja Kamara. Kamara ajari aku 1 jurus pamungkas. Setelah itu aku janji, aku akan belajar dengan rajin sampai semua nilaiku 9. Jurus pamungkas. Jurus apa yang ingin kamu pelajari sebenarnya? Jurus tapak 7. Jurus tapak 7. Baiklah. Saya akan mengajari kamu jurus tapak 7, tapi kamu harus menepati janji kamu. Kamu bisa? Bisa Kamara. Aku janji, sebagaimana janji seorang pendekar. Ya sudah. Dan kalau nilai kamu 9 semua, saya akan mengajak kamu pergi ke Jakarta. Bagaimana? Setuju, aku setuju Kamara. Ya sudah, kalau begitu kita langsung latihan sekarang ya. Latihan sekarang? Tapi bukankah kita mau pergi untuk belajar kelompok? Kamara, pokoknya sekarang. Ayo. Karina, Cora, kau lihat itu siapa? Kumbara Petok Alam. Akhirnya kita menemui mereka. jika kamu menggunakan jurus tapak 7, itu pada kecepatan tangan dan ketenangan hati. Jika kamu menghadapi musuh, kamu harus menghadapinya dengan tenang. Sekarang saya coba, saya serang kamu. Tambah kecepatan Karina, cepat! Ayo, tambah kekuatannya! Tambah lagi kecepatannya, tambah kekuatan! Ayo! Ayo Karina! Kamara, tadi Kamara hanya melakukannya dengan 1 pukulan saja. Kelihatannya memang 1 pukulan, tapi sebenarnya itu 7 kali pukulan. Tergantung dari kecepatan dan juga kekuatan kamu. Ya, Kamara,
Aku istirahat dulu sebentar ya. Tuh kan, baru segini saja kamu sudah malas untuk latihan. Ya, habisnya tadi Kamara mukulnya sungguhan. Sudah Karina, kamu nggak usah banyak alasan. Sekarang juga kita harus ke tempat Pitaloka. Karena kamu di sana harus belajar. Ayo. Iya. Rindu, kita harus hati-hati. Sekali salah langkah, bisa bahaya untuk kita. Gora, kamu tunggu di sini saja. Kamu tunggu di sini, kamu lihat permainanku. Aku akan temui Kumara Petu Alam itu. Kamu tunggu di sini. Baiklah. Rindu, aku melihat jurus yang kamu ajarkan ke Karina itu hebat sekali. Maukah kamu mengajarkanku? tumben. Kamu minta saya untuk mengajarkan jurus kepada kamu. Tapi maaf. Saya tidak bisa mengajari kamu jurus seperti itu. Tadi aku melihat kamu mengajarkan Karina jurus tapak tujuh. Rindu, jadi kamu sudah mencuri ilmu yang diajari Kamara kepadaku? Tidak, Karina. Aku hanya melihat saja kalau kamu berlatihan. Bagaimana kalau kita latihan juga? Karina, ilmu kamu dengan ilmunya Rindu itu tidak sebanding. Lebih baik kamu jangan melawan dia. Aku tidak takut, Kamara. Lagi pula ini itu hanya latihan. Ayo, Rindu. Karina! Karina, Rindu! Hei! Karina! 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 Karina bangun, Karina! Karina! Karina bangun, Karina! Karina sadar! Karina! Karina! Karina bangun, Karina! Rindu, kau benar-benar keterlaluan! Maafkan aku, Kumara. Aku tidak sengaja melakukannya. Karina. Kumara, aku mohon. Karina bangun, maafkan Karina! Karina! Rindu, kau keterlaluan sekali. Kamu bilang hanya latihan, tapi kamu melakukan sepenuh tenaga. Aku tidak sengaja, Gora, melakukannya. Karina bangun, Karina! Tamatlah riwayatmu, Kumara. Aku akan mengambil semua tulang sengkang. Rindu, kamu yakin mau melakukan hal ini? Tentu saja, Gora. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tenaga sebesar ini akan menguras tenaga kita. Kalau sampai kita gagal, 12 jam ke depan, kita pasti akan sangat lemah. Kamu benar, Gora. Apa yang kamu katakan itu memang benar. Tetapi menurutku, lebih baik kita mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya. Tetapi kita mendapatkan tulang sengkang. Lalu kita akan mendapatkan kekuatan yang jauh beberapa kali lipat. Ayo kita lakukan. Kita berhasil, Gora. Kita berhasil.
Rindu, kamu sedang apa? Ini salah satu cara untuk mengambil tulang sengkang. Kamu pasti tidak mempelajari itu kan, Gora? Maafkan aku, Gumara. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Sejak kamu memutuskan untuk memilih Pitaloka, semua cinta yang tersisa di hatiku sekarang sudah berubah menjadi benci. Merapi dan laut, putri semidang rindu. Cerdik juga kau, manusia separuh siluman. Oh, bagus. Dengan begitu, aku tidak perlu capek-capek dan susah-susah mengalahkan Inye putih busuk itu. Aku tinggal merebutnya dari kau. Hai, lekaslah. Lakukan ritual itu. Aku ingin segera merebutnya dari kau. Tulang sengkang yang aku nanti-nantikan. Tulang sengkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rajo. Kita, Lea ada apa kalau dalam rumah tuh? Ada, Dang. Masuk saja. Jadi, Ratna, kau belajar bebek ya. Saya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan sama kau. Rajo. Waalaikumsalam. Ayo, masuk. Duduk. Sebelumnya, saya maaf mengganggu sore-sore macam nih, Dato, Kamu, Makcik, Puspa. Tidak apa-apa, Rajo. Ada apa? Begini, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan pada Dato dan Makcik, yang mana saya sudah menganggap Dato kan sebagai orang tua saya juga. Ini masalah hubungan saya dengan Ratna nanti, Dato. Yang mana Dato tahu kan, setelah Ratna lulus SMA nanti, insya Allah saya akan menikahinya. Setuju. Saya pribadi sangat setuju, Rajo, dan pastinya para ini yang lain. Saya yakin pasti mereka juga setuju. Iya, saya pun juga berpikir macam itu, Dato. Tapi masalahnya itu, saya tidak punya pekerjaan. Apalagi sebagai putra Minang, adat istiadat di pernikahan adalah semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi juga tahta wanita yang kita cintai. Tapi kayak manalah saya harus bisa menghidupi Ratna kalau saya saja tidak punya penghasilan tetap, Dato. Tenanglah, Rajo. Kau masih punya banyak waktu sampai Ratna lulus SM, bukan? Iya. Benar. Mungkin kamu bisa mulai untuk belajar berwira swasta. Seperti Pak Joni yang pengusaha kayu atau peternak seperti Humbalang. Iya, Rajo. Dan kalau menurut saya, kamu tidak perlu melepaskan ilmu ini. Kalau itu kau lakukan, barangkali itu adalah keputusan yang akan kau sesali seumur hidup kau. Rajo, menjadi ini adalah takdir. Jangan kau lawan. Dengan menjadi ini, kau bisa juga melindungi keluargamu dari kejahatan, kan? Saya setuju dengan Bang Abu.
Yang terpenting adalah kamu sanggup mengontrol emosi yang ada di diri kamu. Jadi bukan ilmu ini yang merusak, tapi bagaimana caranya kamu bisa mengendalikan emosi yang ada di diri kamu sendiri. Iya. Terima kasih Dato Maci atas nasihatnya. Dan memang kalau untuk masalah ilmu ini, saya sudah berpikir matang-matang untuk tidak melepaskannya. Karena benar kata Dato Abu, biar bagaimanapun, benar kata Makci juga, saya juga sudah berpikiran kalau saya akan berwira swasta. Tapi semenjak rumah saya dibakar oleh warga dan padepokan saya adalah salah satu penghasilan saya, itu juga dihabiskan oleh warga Kumayan, saya tidak punya apa-apa lagi. Bahkan rumah saya juga yang Dato Abu lihat hanya sepetak saja, tidak punya apa-apa. Sudahlah Rajo, kau tidak usah khawatir. Aku kan juga punya tanah juga, ya kan? Tanah itu nanti kita gabungkan, kita jadikan satu, lalu kita jadikan jaminan untuk mencari pinjaman ke bank untuk modal, Rajo. Setuju? Yang benar, Dato. Ya. Terima kasih, Dato. Ini baru enak nih. Pembicaraan tapi ada solusi, ada isi. Terima kasih, Dato. Iya benar, Rajo. Yang harus kamu ingat adalah memulai untuk berwirausaha itu tidak mudah. Kamu harus rajin, harus tekun, harus ulet dan tidak mudah menyerah. Dan mungkin untuk menjadi penyemangat kamu bisa mengajak Limbubu. Karena kamu dan Limbubu kan sama-sama belum ada pekerjaan saat ini. Bagaimana? Iya. Benar, Makci, benar. Saya nanti akan bilang sama Limbubu, saya akan cari sekarang Limbubu, terus saya akan bilang untuk pembicaraan masalah usaha kita ini. Ya, Dato. Makasih, Dato. Makasih, Makci. Ya. Semua soal sudah selesai disalin. Tapi kemana Pak Mara dan Karina ya, Nina? Kenapa sampai sekarang mereka belum juga datang? Tidak biasanya Pak Mara telat seperti ini. Atau jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka? Jangan berprasangka buruk, Pita. Mungkin saja Pak Mara sedang melakukan hal yang lain. Iya, Pak Mara kan selain guru, Pak Mara juga inye. Pasti dia juga punya urusan yang lain di luar. Tidak, Farah. Perasaanku tidak enak. Aku harus ke rumahnya Pak Mara untuk memastikan. Tapi Pita... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pita! Pita Loka mau kemana ya? Bukannya sekarang itu waktunya belajar. Gora. Kita langsung mulai saja. Aku mohon kamu memperhatikan sekitar. Kalau ada seseorang yang datang dan menemui keberadaan kita, kamu langsung harus mengabari aku. Karena ritual ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kamu tenang saja, Rindu. Kamu konsentrasi saja untuk mengambil tulang sengkang itu. Aku akan menjaga kamu. Baik. Pertanda apa lagi ini?
Aku harus segera menghubungi Kumara. Aku tidak bisa menghubungi Kumara. Apa dia sedang terlibat masalah? Bang, kenapa banyak burung gagak di sini? Aku tidak tahu, Ratih. Perasaanku sangat tidak enak. Aku pergi dulu mencari Karina dan Kumara. Kalian berdua jangan kemana-mana. Tetap di dalam rumah ya. Iya, abang hati-hati ya. Kalau tidak ada Pak Gumara seperti ini, belajar di rumah sama belajar di sini sama aja. Arsya, kamu jangan ngomong seperti itu. Udah bagus kamu di sini masih buka buku daripada di rumah palingan cuma tidur, ya kan? Indah, kau juga jangan buka kartu. Pitalokanya mana? Pitaloka menyusul Pak Gumara, Bu. Soalnya Pak Gumara dan Karina belum juga datang. Kami sudah menyuruh Pita untuk menunggu, tapi Pita tidak mau, katanya perasaannya tidak enak. Saya juga merasakan hal yang sama. Raju, sebaiknya kita ke hutan Kumayan untuk mengecek. Sepertinya di sana ada sedikit masalah. Jadi, ada tuh. Tapi Bang, Bagus, Pak. Kau tetaplah di sini bersama anak-anak, ya? iya Bang. Dang Raju tunggu. Dang Raju harus hati-hati ya. Ingat Dang Raju itu belum pulih benar. Kalau memang Dang Raju tidak sanggup untuk bertarung, lebih baik tidak usah. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Seharusnya kau yang harus bisa menjaga diri kalau kau tidak ada di samping saya. Saya pergi dulu ya. Nanti saya jemput lagi ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsya, kamu mau kemana? Sebagai pendekar Kumayan, aku tidak boleh tinggal diam. Aku tidak boleh diam saja melihat para datuk sedang kesusahan seperti itu. Aku harus pergi ke sana. Udah ya Arsya, jangan banyak alasan. Sekarang kamu duduk lagi di situ, terus kamu belajar lagi. Semuanya tetap belajar kayak tadi ya. Selama nggak ada Pamara, aku yang menggantikan Pamara di sini. Gak ada yang banyak alasan. Kalian itu adalah pelajar, jadi tugas kalian adalah belajar. Masalah Kumayan, biar para Inye yang mengurusnya. Itu bukan urusan kalian. Ternyata pacarnya harimau itu lebih galak daripada harimaunya. Tapi Kak Farah juga enak kok ngajarnya. Rindu, kamu tidak apa-apa? Aku berhasil. Aku berhasil. Tapi sepertinya kamu sangat lelah. Memang mengeluarkan tenaga yang cukup banyak sekali untuk mengambil tulang sekak ini. Tapi kita harus mengambil semua tulang sengkang yang ada di dalam tubuh Kumara. Kita harus mengambilnya lagi. Karena aku mohon kamu bantu aku. Baiklah.